Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah, mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Huda yang sama-sama saya hormati, mumpung masih bulan Syawal nih Pak, ini kajian pertama saya, maka saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ibu bapak yang Allah muliakan, kita lanjut lagi kajian kita berkenan tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Tak aja nabi, tapi kita menceritakan sejarah para orang-orang yang ternyata mereka dituliskan dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan harus kita jadikan patokan, ternyata mereka adalah orang-orang yang diberikan pilihan. Maka beberapa pertemuan sebelum Ramadan kita berbicara tentang Luqmanul Hakim. Nah makanya sekarang kita berbicara tentang nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan ini Pak, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita yang ada di Palestina senantiasa dilindungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai lagi 24 jam nih Pak, udah melanggar perjanjian orang Yahudi. Maka memang betul Pak, orang Yahudi itu memang tak akan pernah senang dengan orang Islam. Tapi orang Islam ini itulah sifatnya pemaaf, karena memang itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Pemaaf orang Islam nih, kemudian apalagi terbuka dia, kemudian apalagi dia itu saling merangkul. Itu orang Muslim tuh. Tapi orang Yahudi enggak. Maka Al-Quran katakan walan tardo angkal Yahud. Kalimatnya lan Pak, bukan wala. Kalau lan itu tidak akan pernah sampai hari kiamat senang orang Yahudi dan orang Nasrani kepada siapa? Orang kita, orang Islam. Hatta sampai kita mengikuti millah. Millah itu bukan agama Pak. Milah itu maknanya adalah mengikuti baik budaya dia, mengikuti gaya style dia, mengikuti apa keinginan dia. Maka sampai-sampai simbol-simbol mereka pun diikuti. Tak hanya itu, makanan mereka pun Bapak Ibu yang Allah muliakan, mau tidak mau terpaksa kita ikutin. Nah, lihat loh, sekarang di supermarket bersepah Pak, makanan-makanan orang-orang Yahudi. Nah itu kita makan. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita doakan. Sebenarnya 14 abad yang lalu tuh Bu, Nabi Muhammad tuh udah ngangkat tangan. Apa kata Nabi? Allahumma barik lana fi syamina wa yamina. Nabi katakan, ya Allah berkahilah negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang sudah 4. Lebanon, Yordania, Suriah, dan pusatnya ada Palestina. Dulu sebelum negeri ini terpecah, negeri itu disebut dengan negeri Syam, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Isra ayat pertama Allah katakan alladzi barakna haulah. Allah berkahi negeri Syam itu di sekitarnya. Bahkan Nabi pun berdoa, ya Allah berkahi negeri Syam dan juga negeri Yaman. Didoakan Nabi Pak. Tak hanya itu, dulu Nabi itu Pak sering buka ngaji kayak gini. Bedanya nggak pakai meja. Ketika itu Nabi katakan tubla li Syam, alangkah beruntunglah negeri Syam. Maka saat itu Rasul mengatakan ke sahabatnya, dan para sahabat katakan li ayyi dzalik ya Rasulullah, kenapa kok negeri Syam ini mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa? Perhatikan Pak, jawaban baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bu. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi katakan li anna malaikatar rahman, karena sesungguhnya malaikat Allah yang maha pengasih. Malaikat itu jumlah makhluk Allah yang paling banyak Bu. Saking banyaknya selalu saya ulang-ulang, kalau di dunia itu ada namanya Baitullah, Ka'bah yang dikelilingi oleh manusia setiap harinya, maka tepat di atas Ka'bah itu ada namanya Baitul Ma'mur. Apa Bu? Baitul Ma'mur.
Baitul Ma'mur itu dikelilingi oleh para malaikat setiap harinya, kurang lebih 70.000 malaikat mengelilingi Baitul Ma'mur. Hari ini sudah masuk hari Ahad. Maka semalam tadi hari Sabtu, malaikat yang mengelilingi Baitul Ma'mur, Pak, tidak akan pernah lagi dia mengelilingi Baitul Ma'mur sampai hari kiamat. Loh, kenapa begitu, Ustaz? Karena satu malaikat dapat jatah satu kali mengelilingi Baitul Ma'mur. Ngantri dia bisa mengelilingi Baitul Ma'mur, saking banyaknya itu malaikat. Beda di dunia, Bu. Kalau di dunia mungkin 2 tahun lalu ibu bisa mengelilingi Ka'bah Baitullah, berapa tahun atau bulan yang akan datang bisa juga mengelilingi karena ada uang, bisa pergi umrah. Kenapa? Karena jumlah manusia lebih sedikit dibandingkan malaikat. Maka saat 14 abad yang lalu Nabi katakan li'anna malaikatar rahman, karena malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tersebut, basitotan. Apa maknanya? Maknanya mengepakkan, melindungi, Pak. Melindungi negeri Syam tersebut. Jadi malaikat Allah itu turun, dikepaknya sayapnya, lalu dibendungnya, diberikannya perlindungan di negeri Syam. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, selalu saya sampai, andai, Pak, satu dunia tidak membantu negeri Palestina, maka tetap Allah menyelamatkan negeri Palestina tersebut. Begitu juga sebaliknya, andai satu dunia ramai-ramai berbondong-bondong membantu negara Palestina, maka demi Allah Bapak Ibu yang Allah muliakan, negeri Palestina tetap juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang negeri tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membantu Palestina, mereka yang untung, mereka yang menghina bahkan menghancurkan negeri Palestina, mereka yang rugi. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang posisi kita di mana? Tentulah kita sebagai muslim, posisi kita sebagai orang yang masuk kepada orang yang melindungi, membantu negara Palestina, karena memang negara Palestina itu negara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun kita tidak akan bantu, tetap Allah yang membantu negeri tersebut. Makanya banyak cara orang, Pak. Lihatlah sekarang, berbondong-bondong orang membantu negara Palestina, kan begitu kan, Bu? Berbondong-bondong orang membantu negara Palestina, apapun caranya. Tadi semalam di Pekanbaru melakukan aksi solidaritas mereka di kota Pekanbaru. Kenapa? Karena begitulah cinta kita kepada negara Palestina. Karena di Palestina tersebut ada satu masjid, Masjidil Aqsa, tempat pertama umat Islam kiblatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ada hubungan emosional ketika kita berbicara tentang negara Palestina. Lalu ada orang sebagian mengatakan, itu kan hubungan antara Islam sama Yahudi saja. Baik, kalau andai Anda bukan orang Muslim, tapi Anda adalah orang Indonesia, maka hubungan antara Indonesia dengan negara Palestina sangat erat. Bahkan Bung Karno, presiden pertama Bapak Ibu yang Allah muliakan, adalah orang yang selalu memberikan respon terbaik. Erat sekali hubungannya dengan Palestina. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama, di situ disebutkan bahwa atas rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala, penjajahan di atas bumi ini dihapuskan. Apa maknanya? Maknanya Bung Karno menyelipkan sebuah pesan bahwa jika Palestina dijajah, maka Indonesia menjadi orang atau bangsa pertama untuk melindungi negara Palestina. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Muslim kita punya hubungan baik kita dengan Palestina. Indonesia kita mengaku NKRI kita juga punya hubungan baik dengan negara Palestina. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, selalulah kita doakan. Tak bisa kita bantu pergi ke negara Palestina, minimal doa. Imam selalu doa. Apa doa yang selalu dipanjatkan? Allahumma ansurna ikhwanina wal mujahidina wal mustad'ifina fi Filistin. Ya Allah, selalulah selamatkan negara Palestina tersebut. Nah, itu luar biasanya, Bang. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, lihatlah sekarang ustaz-ustaz selalu memberikan kajian tentang membela Palestina. Jangan dengarkan, Pak, ada orang Indonesia, Pak, bilangnya Indonesia dengan Palestina itu kan tak ada hubungannya. Nah, itu banyak sekarang cerita begitu, Pak. Kita memang Indonesia, Pak. Dengan Palestina itu hubungan kita tidak hanya di dunia, tapi hubungan kita juga nanti sampai ketika berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasul itu mengajarkan sahabatnya. Ada nama sahabat itu, Pak, namanya Abi Ayyub Al-Ansori. Nah, itu harus diajarkan ke Bu, anak-anak kita.
Ya, ada nama ulama itu Abi Ayyub Al-Ansari. Siapa dia, Ustaz? Dia itu, Bu, orangnya penyegan. Tahu penyegan? Pemalu. Saking malunya, dia itu tak mau berucap kata-kata dengan Nabi Muhammad karena memang hatinya segan. Ketika Nabi Muhammad mau masuk ke batas kota Yasrib, dulu namanya kota Yasrib, Pak. Sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah. Yasrib itu diambil dari kata saroba. Pakai tha, bukan shin, Bu. Kalau shin itu syaroba. Syaroba itu minum. Tapi kalau saroba artinya jelek, menjelekkan. Kenapa kok Yasrib itu negeri yang disebut dengan kota yang jelek? Karena memang di situ tempat banyak orang melakukan kemaksiatan, Pak. Bayangkan aja, mabuk-mabukan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat kota Yasrib. Perzinahan sudah menjadi santapan hari-hari mereka. Bahkan menyembah Lata, Uzza, Jibti, Tawud, Manat, Naham, Syams sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka, masyarakat kota Yasrib. Maka ketika Nabi Muhammad sampai di perbatasan kota Yasrib, orang-orang Madinah itu, orang-orang Yasrib senang, Pak. Kenapa senang? Karena dia didatangi tamu yang agung bernama Nabi Muhammad SAW. Makanya ada kalimat yang sangat populer oleh orang-orang Madinah. Apa dia? Aha huwa Muhammad, aha huwa Muhammad. Inikah Muhammad itu? Inikah Muhammad? Kenapa? Mereka, Pak, selalu nyebutkan nama Nabi Muhammad, tapi nggak pernah melihat wujud asli Nabi Muhammad. Beda dengan kita, Pak. Kita selalu nyebut nama presiden misalnya, nama gubernur, tapi kita bisa melihat wujud gambar daripada gubernur dan presiden. Lewat apa? Lewat smartphone kita, lewat media sosial, kan begitu, Pak. Orang dulu enggak. Orang dulu, Bu, mereka itu sering menyebut nama Muhammad, tapi nggak pernah sedikit pun melihat wujud gagahnya Nabi Muhammad. Bagaimana mereka dengar Nabi Muhammad? Ketika azan berkumandang, Pak, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada nama Muhammad. Ketika di sholat, 2 kali mengucapkan nama Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Lalu waktu itu kita katakan lagi, di waktu yang sama sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada nama Muhammad, tapi orang-orang Madinah belum pernah sedikit pun melihat wujud Nabi Muhammad. Makanya orang-orang sebagian itu katakan, aha huwa Muhammad, inikah Muhammad itu? Maka serentak, Pak, Bu, mereka sambut Nabi Muhammad itu dengan talbiyah, takbir yang luar biasa. Bahkan ada kalimat yang sangat populer. Apa kalimat populernya? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Serentak mereka menyambut kehadiran Nabi Muhammad. Nah, tahu nih, Bu, Nabi Muhammad tuh baru sampai, maka orang masyarakat Madinah tahu bahwa pasti Nabi Muhammad ini belum ada tempat tinggalnya. Maka mereka kompak bilang, ya Rasulullah, malam ini tempat kami saja ya Rasulullah tinggal. Datang orang masyarakat yang di pojok, tempat kami aja ya Rasulullah. Berebut mereka, Pak, pengen Nabi Muhammad tidur malam tuh di rumah mereka masing-masing. Di ujung sana bilang, wahai Rasulullah, tempat kami saja tidur, tempat kami nyaman. Nah, datanglah sahabat Nabi, Bu, namanya Abi Ayyub Al-Ansari, bilang dalam hatinya dia nggak ngucapin keras-keras seperti mana orang ngucapin. Apa kata Abi Ayyub? Andailah malam ini Nabi Muhammad tidur tempat saya, pasti saya senang. Dalam hati, Pak, semoga Rasulullah ini tidur di tempatku. Nah, saking banyaknya nih, Pak, orang minta supaya Nabi Muhammad malam itu tidur di rumahnya. Apa yang terjadi? Nabi perintahkan ontanya untuk menunjuk di rumah siapa Nabi Muhammad SAW tidur. Oh, kenapa kok nak Nabi sendiri, Ustaz? Kalau Nabi sendiri, Pak, khawatir nanti timbul fitnah. Nabi sendiri nih, Pak, pilih rumah tersebut, nanti akan fitnah. Lihat tuh, pantas Nabi Muhammad pilih rumah bapak anu tuh. Rumahnya rancak, pakai AC, pakai keramik, granit, spring bed pula lagi tebal. Pasti fitnah. Makanya daripada timbul fitnah, Nabi Muhammad perintahkan ontanya. Nah, dalam riwayat, Pak, onta inilah yang akan menemani Nabi Muhammad SAW nanti berada di surga. Nah, itu onta Nabi Muhammad, Bu, ya.
Jangan pula ibu nanti ada acara di Minas nih, acara festival sirkus, ada onta. Kata Ustaz Subdi, jangan-jangan ini onta yang masuk surga sama Nabi Muhammad selfie pula bapak di situ. Tak betul. Nah, ontanya khusus, onta cerdas yang dibawa kemana-mana Nabi Muhammad pergi dakwah. Jalan dah onta ini pak. Pas jalan bu, pas berhenti di depan rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub yang orangnya awalnya pendiam, penyegan, gak berani ngucapin kata-kata, maka saat onta berhenti di depan rumahnya, apa yang terjadi? Langsung sontak Abi Ayyub berteriak dan dia katakan, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Akhirnya Nabi Muhammad tidur di rumahku. Nah, perhatikan Pak, akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad kepada Abi Ayyub Al-Ansari, yang mana Abi Ayyub menyediakan rumah kepada Nabi Muhammad. Nah, ini mumpung bulan Syawal nih Bu, saya beberapa waktu lalu perhatikanlah, kalau orang Syawal, tradisi yang kita lakukan hampir di seluruh Indonesia apa dia? Lebaran, kan begitu Pak? Berkunjung ke rumah tetangga, berkunjung ke rumah sanak famili, kan begitu Pak? Ada akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Abi Ayyub Al-Ansari. Ketika Abi Ayyub mempersilahkan Nabi Muhammad masuk ke rumah, apa yang diajarkan Nabi Muhammad Bu? Nabi Muhammad persilahkan Abi Ayyub yang punya rumah terlebih dahulu masuk, baru Nabi Muhammad belakangan masuk. Saya ulangi, Islam mengajarkan Pak, kalau ada orang yang punya rumah ngajak kita masuk, ayo masuk ke rumah kami, maka kita sebagai orang tamu terlebih dahulu mempersilahkan yang punya rumah masuk duluan, baru kita masuk Pak. Itu adab yang diajarkan Islam. Ini kadang kita enggak Pak, belum dipersilakan lah langsung masuk. Habis itu tanya, kamar mandi mana? Kebelet nih, padahal belum kebelet lagi dia Pak. Masih bisa ditahannya buang air kecilnya, tapi udah masuk di kamar mandi. Ngapain dia Bu? Sengaja dia tuh Bu, lihat kamar mandinya ada showernya atau enggak ya. Kerannya kok karah-karah atau aluminium. Nah, itu ditanya Pak. Nah, itu tak betul dalam Islam. Makanya ada ungkapan Bu menyebutkan ad-duyuf kal mayyit. Tamu tuh, kita bertamu tadi kemarin lebaran tuh, itu kal mayyit Pak. Apa makna kal mayyit? Seperti mayat. Mayat itu kalau digendong orang pakai keranda ke kanan dia kan begitu. Tak mungkin dia goyang-goyang, kalau goyang-goyang bukan mayat namanya tuh. Kalau ke kiri dia, diletak ke bawah dia. Sama kita kalau bertamu Pak, lebaran mumpung bulan Syawal nih, nanti besok hari Ahad, Ibu pasti akan ada Syawalan lagi, ada lebaran. Ibu kalau bertamu, kalau dipersilahkan masuk, baru kita masuk Pak. Kalau kita dipersilahkan tamu, walaupun kenal baik, dipersilahkan duduk, baru kita duduk. Dipersilahkan minum, baru kita minum Pak. Ini karena jamaah belum mempersilahkan saya minum, maka saya tak minum-minum nih. Bercanda Pak. Kalau ada di depan pas bunga, lihat pas bunganya Pak. Itu yang diajarkan Islam. Bahkan sanksi tegas Bu, Islam ajarkan ketika mata ini jelalatan, tahu jelalatan, lihat kiri kanan sampai ke dapur, maka apa kata Nabi Muhammad, faryarfa ainuhu, congkellah matanya. Begitulah sanksi tegas. Jadi Bu, kalau udah masuk ruang tamu, jangan lihat, oh itu dapurnya kok rancak kok. Kompor gasnya tanam atau biasa aja? Tanam. Kompor gas mesin minyak tanah kok. Dah cerita. Kamar mandi kulkasnya 2 pintu nah. 3 lah. Kayu orang rumah. Tak boleh gitu Bu. Sampai mata ini jelatan ke dapur tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa Ustaz? Karena khawatir orang yang berada di dalam rumah ternyata ada wanita yang sudah dewasa, tak sengaja terbuka auratnya, lalu melintas di dapur, tak sengaja saat itu mata kita terlihat, maka saat mata terlihat, lisan ini pun terucap dengan orang. Pas pulang dari rumah tersebut, lalu terucaplah, aku barusan rumah bapak anu tuh lihat ada anak gadis putih belepak macam ikan patin pula. Dah berdosa fitnah. Akhirnya apa yang diajarkan Islam, jangan sekali-kali mata ini jelalatan ketika bertamu di rumah orang. Nah, mumpung bulan Syawal nih Pak, lebaran kita dipersilahkan duduk, baru kita duduk. Diserahkan makan kue tojinnya, kacang tojin, baru kita makan Pak. Jangan nih kadang langsung, enak nih ya, langsung buka tojin, belum dipersilah udah buka nih dah. Ada lagi nih, padahal udah habis Pak. Terpaksa lah bapak tuh pergi tempat Pak Zamzami beli di kedai bapak beli kue lagi. Itu tak betul loh. Kenapa? Karena apa yang ada di rumah tuan rumah itu persilahkan. Nah, itulah yang diajarkan Nabi Muhammad kepada Abi Ayyub Al-Ansari.
Ada lagi Pak, saking hebatnya penyegannya Abi Ayyub ini, Nabi Muhammad, rumah Abi Ayyub itu 2 lantai Pak. Nabi Muhammad diletakkan di bawah. Kenapa kok nggak di atas? Tahu Abi Ayyub nanti rumahnya pasti dikunjungi masyarakat Madinah, tiap hari akan datang. Makanya daripada Nabi Muhammad naik bolak-balik tangga, maka Abi Ayyub mempersilahkan duduk di atas, beliau Nabi Muhammad di bawah. Nggak sengaja Pak, di atas tuh Abi Ayyub tersenggol air, di dalamnya ada gelas, air tersebut jatuh dan belum lagi sampai ke bawah, Abi Ayyub langsung bergegas ke bawah, langsung melihat Nabi Muhammad apakah air tersebut mengenakan baju baginda Muhammad. Langsung saat itu Abi Ayyub katakan, "Ya Rasulullah, tadi aku dari atas tak sengaja tersentuh menjatuhkan gelas yang ada air di dalamnya, maka aku khawatir air tersebut mengenakan pakaian engkau ya Rasulullah." Langsung turun Abi Ayyub memastikan bahwa air tersebut tidak kena baju Rasulullah. Begitulah adab yang diajarkan Nabi Muhammad kepada Abi Ayyub Al-Ansari. Makanya Nabi Muhammad itu walaupun nginap rumah sahabatnya, tapi Nabi Muhammad itu selalu mengajarkan beberapa hadis kepada sahabatnya. Ini tradisi Pak. Bapak jangan kira Pak, kajian kita ini ngulang-ulang satu hadis, ayat-ayat yang selalu diulang-ulang ustadz-ustadz yang ada di Masjid Nurul Huda ini, jangan dikira itu fadilahnya luar biasa Pak. Bahkan dalam satu riwayat saya pernah mendengar Pak, orang yang mengulang satu hadis saja, mendengarkan ilmu agama seperti ini, maka fadilahnya sama seperti dia sholat sunnah sebanyak 200 rakaat Pak. Bayangkan Pak, sholat sunnah 200 rakaat, mendengarkan kajian sampai Isya nanti. Siapa yang sanggup Pak sholat sunnah 200 rakaat? Tak ada yang sanggup. Ini sholat tarawih kemarin mikir-mikir, Masjid Nurul Huda ini 11 apa 23 ya? Pasti 11 Pak. 11 kan Pak? Kenapa? Karena memang begitulah naluri manusia, pengen cepat-cepat saja. Tapi ada fadilah yang Allah berikan bagi mereka yang sholat sunnah 200 rakaat Pak. Siapa dia? Orang yang mendengarkan ilmu agama. Maka ketika Nabi Muhammad berada di rumah Abi Ayyub Al-Ansari, Abi Ayyub Al-Ansari itu sekarang makamnya di Turki Pak, Istanbul. Istanbul itu negara yang pertama kali membebaskan dari orang-orang kafir Quraisy oleh seorang anak muda bernama Muhammad Al-Fatih. Kebangkitan Islam mulanya di Istanbul, di Turki, dan hancurnya khilafah Islamiyah juga di Turki Pak, pada tahun 1924 oleh seorang liberal namanya Mustafa Kemal Atatürk. Nah itu Turki. Abi Ayyub Al-Ansari dimakamkan di Turki. Apa yang diajarkan Rasulullah Pak? Luar biasa diajarkan Rasulullah tuh. Ada sunanul mursalin, kebiasaan para mursalin, para rasul. Rasul itu 313 jumlahnya. Dari 313 rasul itu yang menjadi nabi itu Pak, jumlahnya 124.000 nabi. Yang tertulis dan wajib kita imani dalam Al-Quran jumlahnya 25 nabi dan rasul. Apa kata Rasul kepada Abi Ayyub Al-Ansari ketika lagi waktu senggang mengajarkan ilmu agama supaya sahabat ini tidak buntu otaknya ilmu agama? Ada kebiasaan dari Rasul-Rasul Allah, itu kebiasaannya harus kita tularkan sebagai umat Nabi Muhammad. Apa dia? Yang pertama, kebiasaan daripada Rasul Allah itu Pak memiliki sifat yang namanya al-haya Bu. Apa itu al-haya? Al-haya itu memiliki sifat yang namanya pemalu Pak. Pemalu. Rasul itu Pak pernah duduk pakai izar. Izar itu semacam sarung Pak. Tiba-tiba angin kencang nih Bu. Angin kencang, tak sengaja terbukalah izar atau sarung daripada baginda Muhammad SAW. Terbuka, terlihat betisnya Nabi Muhammad Bu. Betis Nabi Muhammad terbuka. Saat itu Nabi Muhammad malu, dan dalam satu riwayat menyebutkan Nabi Muhammad sempat pingsan gara-gara betisnya terbuka dan terlihat oleh para sahabat. Kira-kira apa? Betis itu bagi laki-laki aurat atau tidak? Tidak Pak. Aurat kita laki-laki ini yang diajarkan ustaz-ustaz fikih kita itu mulai pusar menuju lutut. Betis itu bagi laki-laki Bu, bagi laki-laki itu bukan aurat. Tapi Rasulullah terbuka karena kena terjangan angin yang begitu kuat, terbuka betis Rasulullah. Rasulullah malu dan saat itu pingsan seketika Pak. Dibangun oleh sahabat. Maka saat itu sahabat bertanya, "Kenapa engkau ya Rasulullah pingsan?" "Aku malu terlihat betisku oleh engkau semua wahai sahabatku." Bayangkan Pak, Nabi Muhammad memiliki sifat malu yang luar biasa. Kita enggak kadang Pak. Jangankan betis, pusar pun berjoget-joget dia. Sekarang ada aplikasi, aplikasi apa namanya tuh? Tok-tok nak tahu saya tuh.
Berjoget-joget dia Pak. Semakin banyak orang mengelike-nya, semakin bangga dia. Kalau tak semakin banyak orang mengelike itu, di-share-nya teman-temannya. Itu dipertontonkan aurat, dada, semua segala macamnya Pak. Hari ini orang-orang sangat hilang rasa malunya Pak. Bukan hanya itu aja Pak. Kadang ada teman kita, Pak, ayolah datang ke masjid. Masjid Nurul Huda ini kan dah azan Isya. Ayolah datang ke masjid. Marah dia Pak. Kau aja lah datang ke masjid. Kan ibadah kau aja. Solat kan solat kau yang apa? Pak, Bapak Ibu yang Allah muliakan, selagi masih ada sahabat kita yang mengingatkan kebaikan Pak, maka kita bersyukur, itu nikmat terbesar Bunda. Kenapa? Karena selagi jasad ini, ruh ini masih menyatu dalam jasad kita, ada orang mengajak kita kebaikan, maka itu adalah kenikmatan terbesar. Bayangkan Pak, ketika jasad ini terbujur kaku, sudah menjadi mayat, saat itu orang tidak lagi bisa mengajak kita kebaikan. Maka jangan marahkan Bu, ada orang mengajak kita untuk sholat. Kalau udah azan mengajak kita sholat, jangan keluar lisan manis kita perkataan, kamu saja yang sholat, aku belakangan. Karena Allah sangat marah, mumpung kita masih hidup, kita diberikan teman, sahabat, keluarga yang mengingatkan kepada kebaikan. Ini kadang enggak Pak, diajak dah masih main lacak dia. Kalau Pak main bala 4, bala 6, nanggung nih. Ini kadang ada Pak Haji Pak, mohon maaf nih, ada Pak Haji dia pakai peci haji pula dia main balak tuh. Saya pernah lihat dengan mata kepala saya Pak. Udah azan dia Pak, pakai peci putih dia Pak. Masih hidup sekarang dia, mudah-mudahan hijrah dia. Main balak dia Pak. Main balak 4, azan dia masih main balak dia. Peci putihnya ini peci putihnya khas dia Pak, masih main dia Pak. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, rasa malu ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Sama juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada orang ngajak kebaikan, diingatkan, maka mumpung orang ngajak kebaikan, maka bersyukurlah kita. Malu kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita bersyukur di Indonesia ini bisa sholat dengan tenang. Coba perhatikan negara-negara yang sekarang menjadi konflik Pak, mereka sulit. Bahkan muslim yang minoritas saja, ada sahabat saya di sebuah negara Muslim dia Pak, minoritas di situ, sulit untuk melaksanakan ibadah sholat di kantornya Pak. Bahkan jangankan di negara yang minoritas Muslim, di Indonesia tercinta kita ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak perlu saya sebutkan di daerah mana, menjaga kode etik jurnalistik, itu masih ada di sebuah kantor melarang wanita yang menggunakan jilbab. Bayangkan Pak. Maka kita bersyukur di Minas ini, keadaan kita, ibadah kita dijamin dan dilindungi oleh orang-orang sekitar kita. Maka kebiasaan daripada Rasul Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah sifatnya pemalu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, sifat daripada Rasul yang harus kita tularkan adalah ta'atur, Pak. Apa itu ta'atur? Ta'atur itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, suka menggunakan wangi-wangian. Ada yang bertanya, Ustaz, perempuan itu boleh nggak pakai parfum? Maka ada dua pendapat Bu. Pendapat yang selalu saya pegang Pak, yang menyebutkan wanita boleh menggunakan parfum dengan kadar wangi yang sangat tipis untuk hanya sekedar menutup bau badannya, maka itu dibolehkan para sebagian ulama Pak. Saya ulangi lagi Bu, jika ibu menggunakan wangi-wangian atau parfum untuk khusus menutupi bau badan ibu saja, niatnya untuk menutupi itu dengan kadar yang tipis, maka itu dibolehkan. Lalu yang mana Ustadz yang tidak dibolehkan? Kalau ibu pakai parfum 5 meter, ibu pakai parfum tercium sama kami, itu tak boleh itu Bu. Ini ada kadang tuh perempuan ini sengaja beli parfum yang 10 meter, mau keluar dari rumah tuh tercium ke sekitar masyarakat tetangga dia. Itu tak boleh tuh Bu. Kenapa tak boleh? Mengundang nafsu bagi para laki-laki untuk menggoda perempuan tersebut. Tapi kalau hanya sekedar menutup bau badan kita waktu kita sholat, itu dibolehkan. Hanya sekedar itu saja Bu. Makanya kebiasaan daripada Rasul termasuk Nabi Muhammad itu memakai wangi-wangian. Termasuk juga Bapak masuk masjid nih Pak, pakai wangi-wangian. Jangan kadang Pak pakai masuk masjid sholat jemaah, apa masjid kita ini tertutup Pak, ya, tak ada pakai wangi sekalian. Akhirnya apa terjadi? Teman sebelah pingsan Pak, tak khusyuk sholat. Kenapa? Tak tahan bau badan kita. Makanya dianjurkan oleh Islam itu laki-laki itu khusus boleh menggunakan wangi-wangian untuk apa? Untuk menjaga diri dia. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi itu
menggunakan wangi-wangian bukan bau badannya busuk, tidak. Ini hati-hati juga Pak. Ini orang-orang liberal nih sekarang bilang nih, ada yang bilang Rasulullah tuh mimisan. Itu orang-orang liberal itu Pak. Nabi Muhammad tuh pakai wangi-wangian karena bau badannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, suatu ketika Nabi Muhammad tuh tidur, di atasnya pelepah kurma. Lalu saat itu ada sahabat Nabi, lihat Nabi Muhammad tidur, terkena sinar matahari, dan di punggungnya bercucuran keringat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bayangkan, bercucuran di punggung baginda Muhammad. Saat itu ada sahabat yang berinisiatif untuk mengambil keringat Rasulullah secara diam-diam Pak. Dilihatnya ada botol kecil, lalu diambilnya ada kapas, diam-diam dia usapkan punggung Rasulullah, dan dia peras kapas tersebut sampai masuk ke botol tersebut, sampai penuh botol tersebut keringatnya baginda Muhammad SAW. 1 pekan kemudian botol tersebut disimpan oleh sahabat ini. Tak sengaja Bu, botol ini ditemukan oleh Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad lihat botol itu, dan Nabi Muhammad buka. Apa yang terjadi? Di dalam riwayat itu disebutkan bahwa hampir sebagian besar penduduk Madinah tercium aroma ketika pertama kali Nabi Muhammad membuka botol yang ternyata isinya tersebut adalah keringat baginda Muhammad SAW. Maka saat itu Rasul katakan, sahabat, ini botol apa? Maka sahabat katakan, ini adalah botol. Kenapa wanginya sangat luar biasa? Ini adalah wangi yang bersumber dari keringatmu, wahai Rasulullah. Bayangkan Pak, keringat Rasulullah saja aromanya sangat luar biasa. Saking wanginya tercium hampir sebagian besar penduduk Madinah pada kala itu. Nah itu Bu, keringat Rasulullah. Jangan pula buat-buat keringat orang kita. Jangan pula, kalau kayak itu laki saya buatlah Ustaz, diam-diam dia tidur siang keringat berpuluh laki saya Ustaz. Siang-siang tidur berpuluh, habis itu saya ambil diam-diam pakai kapas. Sepekan kemudian saya letak di kulkas. Habis itu saya ibu buka lah, pingsan ibu langsung. Nah ini khusus keringat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang ketiga, kebiasaan daripada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah nikah Pak. Nikah itu kebiasaan oleh Nabi dan Rasul. Maka anak-anak muda yang hari ini belum menikah, yang sudah mampu, maka wajiblah mereka harus bernikah. Karena yang kebiasaan Nabi itu menikah Pak. Anda Ustaz, Nabi Isa kan gak menikah dia. Iya, Nabi Isa alaihissalam pada saat diangkat di langit Allah belum menikah sampai detik ini Pak. Tapi nanti ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa itu diberi julukan dengan nama Al-Masih. Nanti di akhir zaman nih Bu, Pak, ada 2 Al-Masih menjadi aktor utama. Satu Al-Masih Isa alaihissalam, satu lagi Al-Masih Dajjal. Makanya imam-imam kalau selesai sholat selalu doa, Allahumma inni na'udzubika, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Ya Allah, hindarilah kami daripada fitnahnya Dajjal. Baru fitnahnya Dajjal Pak. Makanya nanti di akhir episode dunia ini 2 Masih nanti bertemu, Masih Isa alaihissalam, kemudian Masih Dajjal. Kenapa si Dajjal ini diberi sang juru selamat? Bayangkan Pak, pada waktu itu nanti musim pecelik, musim kemarau, 40 hari 40 malam lamanya tidak ada yang namanya hujan, listrik mati Pak. Bayangkan Pak, hidup kita ini pasti butuh listrik, betul nggak Pak? Kita butuh duit, pergi ke ATM ada listrik Pak. Mati ATM nggak bisa ambil duit. Pergi ibu ke SPBU tadi atau nanti pasti ada listrik. Mati SPBU nggak bisa kita ngisi bensin. Saya panik tadi Pak, mau mengisi baterai saya ini butuh listrik Pak. Kenapa? Karena hidup kita butuh listrik. Nanti Bapak Ibu yang Allah muliakan, di akhir dunia ini nanti semuanya tidak ada, listrik tidak ada. Makanya kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana orang-orang beriman itu bertahan hidup? Maka orang-orang beriman itu bisa bertahan hidup dengan tasbihnya. Dia ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia waktu itu melihat makanan tidak ada. Kalau kita makanan pasti diawetkan di dalam kulkas kan Bu, betul kan? Saat itu kulkas sudah nggak ada lagi. Kenapa? Listrik nggak bisa. Maka saat itu orang-orang beriman menahan laparnya dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah si Masih Dajjal ini Pak. Dia tunjukkan langit turun hujan seketika. Dia tunjukkan tanah langsung seketika tumbuh pepohonan, ada buah-buahnya sekalian. Maka saat itu orang-orang sebagian besar beriman dan seluruh orang kafir sujud kepada si Masih Dajjal ini. Dajjal ini wajahnya buruk Pak,
tapi walaupun buruk, dia banyak pengikut followernya, banyak yang like dia tuh Pak, banyak yang ngefans sama dia. Makanya kata Rasul 14 abad yang lalu, ada muslim, laki-laki, anak muda, dia beriman kepada Allah, tapi dia sombong, ingin ketemu dengan si Dajjal, bertemu dengan Dajjal, hadap-hadapan dia dengan Dajjal, ingin menceramahi Dajjal. Saat itu dia tidak sanggup, terluluh hatinya melihat paras Dajjal, akhirnya dia sujud kepada Dajjal. Maka jangan sekali-kali Pak, Bu, pengen ketemu dengan Dajjal, apalagi pengen selfie dengan Dajjal, selfie Dajjal, nggak mau. Apalagi minta tanda tangan Dajjal, langsung saat itu menjadi orang kafir. Kenapa? Karena begitulah fitnah Dajjal luar biasa. Maka saat itu saking banyaknya orang sujud, maka orang beriman bertahan hidup dengan tasbih dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hayat Isa alaihissalam mampu membunuh Dajjal, dan di akhir hayat juga sebelum diwafatkan Isa nanti, Isa menikah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi seluruh para nabi dan rasul itu adalah sifatnya adalah menikah. Yang terakhir Bapak Ibu yang Allah muliakan, daripada sifat nabi dan rasul itu adalah as-siwak. Apa makna as-siwak? Suka menggunakan siwak. Tahu siwak Pak? Kadang ada yang jual-jual tuh kan Pak, siwak pakai bambu. Kadang Bapak Ibu ada pula salah sekarang pemahaman orang pakai siwak 2020 1 Januari 2020 dibelinya. Sampai sekarang tanggal 20 Mei 2021 itu aja di kantongnya Pak. Tak dicuci-cuci. Itu tak betul juga kadang Pak. Cucilah Pak. Caranya begini Bapak Ibu. Beli siwak, lalu cuci di air keran, lalu kita gosokkan gigi atas maupun gigi bawah. Setelah itu, sebelum masuk ke dalam plastik, cuci kembali Pak. Jangan ketika setelah dari gigi langsung masuk ke plastik. Ini tak betul. Ini jangankan plastik, langsung masuk ke kantong koceknya Pak. Ini tak betul. Udah masuk kantong ke koceknya, lupa pula dia koceknya tersebut ternyata banyak dakinya pula. Habis itu langsung dia giginya. Itu tak betul. Setelah berbulu di ujungnya tuh Pak, kadang-kadang kayunya itu berbulu sedikit, maka digunting Bu. Digunting. Supaya apa Ustaz? Supaya nanti khawatir ada kuman digunting. Setelah digunting dicuci, baru setelah itu kita bersiwak lagi atau gosok gigi kita. Itu sunnahnya Pak. Supaya apa manfaat daripada siwak itu? Salah satu manfaat daripada bersiwak itu adalah agar gigi kita, gusi kita itu bertahan kuat Pak. Gigi-gigi kita, geraham kita, hikmahnya menggunakan siwak itu supaya gigi kita menjadi kuat. Itu hikmahnya. Maka lihatlah Pak, dulu zaman Nabi Muhammad mana ada dokter gigi. Mohon maaf kalau ada dokter gigi di sini. Sekarang bersepah dokter gigi, sepanjang jalan dokter gigi, dokter gigi, dokter gigi. Kenapa? Gigi kita ini lemah-lemah. Kemarin makan tojin lebaran ada coklat, dah sakit gigi. Kenapa sakit gigi? Nggak sanggup makan kue bolu Bapak tuh, coklat isinya sakit gigi. Tapi coba lihat orang-orang dulu Pak, kuat-kuat giginya. Yang perempuan-perempuan makan, tahu Bapak daun sirih itu Pak, yang sampai warna-warna bibir, ada tuh di satu kampung di Bengkalis tuh Bu, itu giginya tuh sampai warna merah dia. Sirih, daun apa namanya? Sirih ya Pak ya? Itu kalau ada pejabat, sampai sekarang tradisi masih ada Pak. Ada pejabat datang, maka ada tari persembahan. Nah di dalam tari persembahan ada semacam, kalau bahasa saya itu toples atau bakia, atau dalamnya ada apa namanya Pak? Tempat di dalamnya itu ada daun sirih Pak. Biasanya pejabat ngambil setelah disuguhkan para penari, lalu diambil. Itu tradisi turun temurun diajarkan orang-orang dulu, menyambut para pejabat datang di sebuah kampung, lalu disambut, lalu makan sirih, tepak sirih. Tapi sekarang kan karena jarang ditemukan tepak daun sirih, maka diganti dengan bonbon atau permen, kan begitu Pak. Sekarang kalau seandainya Bapak Ibu yang Allah muliakan tak ditemukan siwak di dekat kota Minas, maka salah satu caranya adalah menggunakan gundar gigi atau sikat gigi. Nah, kenapa? Karena agar gigi kita selalu bersih di hadapan. Karena lisan ini Pak Ibu, lisan ini ketika berkomunikasi dengan orang, maka lisan inilah yang pertama kali ditatap orang. Makanya salah satu sifat daripada Rasul itu, di samping fatonah, cerdas, ada sifat daripada Rasul itu tabligh. Tabligh itu komunikator Pak, komunikator handal, mampu membius para pendengar sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu diikuti oleh para pengikutnya. Makanya sifat Nabi itu salah satunya adalah tabligh. Tabligh itu menyampaikan kebenaran.
Semua yang disampaikan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang disampaikan Nabi Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong, Pak. Kalau ada orang mengatakan bahwa ngapain ikut ajaran Muhammad tuh, tak pakai nabi lagi dia tuh, Pak. Ngapain ikut ajaran Muhammad tuh, semua yang dituliskannya dalam Al-Qur'an itu karangan belaka. Makanya Bapak Ibu, hikmahnya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Kenapa ketika Jibril katakan Iqra, lalu Nabi jawab ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. 3 kali Jibril katakan Iqra, ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. Iqra. Kenapa kok Nabi Muhammad itu enggak bisa baca? Kan Nabi Muhammad punya sifat fatonah, kan Nabi Muhammad punya sifat cerdas. Kenapa kok enggak bisa baca saat itu? Karena memberikan hikmah di kemudian hari bahwa Al-Quran yang kita baca itu tiada lain dan tiada bukan murni bersumber dari kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, saat Nabi Muhammad diajarkan Jibril Iqra, lalu Nabi Muhammad bisa baca, maka detik ini orang-orang yang enggak senang dengan ajaran Nabi Muhammad akan mengatakan, lihat tuh, Al-Quran yang dibacakan oleh umat Islam hari ini semuanya bersumber dari karangan fiktif belaka Muhammad. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW pada saat Jibril mengajarkan, Nabi Muhammad saat itu belum bisa membaca. Udah masuk Isa, Pak? Belum, Pak ya? Sikit lagi. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah 4 daripada sifat Nabi yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka jangan sekali-kali kita tinggalkan, Pak. Kenapa, Ustaz? Karena banyak hari ini kebiasaan-kebiasaan Nabi, kan itu Nabi. Tak mungkinlah kita bisa mengikuti Nabi. Betul, Pak. Tapi ada karakter sifat daripada Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti. Contoh, Pak. Ada Nabi Allah itu namanya Daud alaihissalam. Makanya ada mahasiswa saya, Pak, nanya, nama kamu siapa? David, Ustaz. Ngapa David? Itulah, Ustaz, kata mak saya, David itu asal kata nama Daud. Oh, dulu, Pak, Daud alaihissalam. Gak bisa bilang Daud, David bilangnya. Sama kayak Yusuf. Yusuf itu orang-orang Ibrani bilangnya Yosef, Pak. Yosef, Pak. Makanya heran kalau ada nama anak orang Yosef, jangan bilang kafir kok ya, kafir kok, jangan, Pak. Ya, jangan-jangan dia gak bisa bilang Yusuf. Makanya kenapa nama kamu Yosef? Karena, Pak, mak saya pengen saya itu ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas keluar hitam ceking, terkejut maknya, kenapa kok hitam pula, enggak macam Nabi Yusuf. Nah, mak kan juga hitam kan begitu. Maksudnya, Bu, ibu memberikan nama itu supaya anak kita itu akhlaknya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf punya akhlak yang luar biasa. Ketika ada wanita yang ngajak dia berzina, saat itu dia katakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Terima kasih, Bapak. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.